Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Salam Gubuk Apung. Kita akan berbicara tentang rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu tentang peristiwa Abrahah dengan pasukan bergajah. Walaupun ada sedikit perbedaan antara ajaran-ajaran agama Islam yang dibawakan oleh para alim ulama di Indonesia dengan ajaran Ahmadiyah yang muncul di televisi, di mana menurut ajaran Ahmadiyah bahwa Abrahah itu adalah bukan raja. Dia adalah panglima perang. Diri dan berlari. Dan apabila mereka diarahkan ke Ka'bah, gajah tersebut duduk. Gajah itu pun mengamuk dan akhirnya Abrahah jatuh tersungkur dari atas gajah. Sementara para pasukan gajah sibuk dengan gajah-gajahnya yang sedang mengamuk, ribuan burung yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah berpindah menuju ke tempat Abrahah dan pasukan gajahnya. Lagi-lagi kakek Rasulullah itu keheranan dengan kejadian. Dia adalah panglima perang, begitu. Terlepas dari itu, ketika besok acara Maulid Nabi Muhammad SAW akan mengenang tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana sebelumnya banyak peristiwa menyambut kelahiran beliau. Di antaranya adalah pasukan bergajah yang kemudian dimusnahkan oleh burung-burung ababil. Terlepas dari cerita itu, yang ada di belakang saya ini tampak di sana ada yang sedang sholat. Ini kali sebagai cikal bakal nanti sebagai simbol Gubuk Apung. Mudah-mudahan nanti pada saat masjid ini jadi tetap terapung seperti ini. Jika sekarang dikatakan Gubuk Apung karena ini merupakan gelombang-gelombang ilalang ketika tertiup angin. Dan sekarang kita akan melakukan salat berjamaah dengan Ustadz yang sekalian wawancara dengan Ustadz mengenai inilah masjid Gubuk Apung dan burung-burung ababil seperti kita saksikan. Sebenarnya Abrahah itu siapa sebenarnya menurut Ustadz? Abrahah, waduh. Menurut kisah dalam Islam, Abrahah itu siapa? Saya belum tahu jelas Pak Ji ya, cuma pada waktu itu mungkin Abraha itu pasukan yang bergajah ya. Gimana? Saya takut salah Pak Ji. Iya kan pasukan bergajah kan? Iya Pasukan bergajah, tapi itu Nabi Muhammad belum lahir kan? Ini saya belum sampai ke sana Pak Ji. Lah si Ustadz gimana ini? Jadi waktu itu kan mau merobohkan Ka'bah. Ya. Dan kata Abdullah ya? Ya silahkan aja, katanya itu kan bukan punya saya kan gitu ya? Itu punya Allah gitu kalau nggak salah ya? Waduh banyak banget nyamuknya nih. Ya pindah sana ceritanya. Waduh banyak nyamuk banget di sini nih. Luar biasa. Inilah tempat Maulid Nabi. Canggih ya tempatnya ya. Luar biasa nih. Unik. Nanti ini sengaja digulung begini biar besok kering. Mari kita dengarkan peristiwa mempertahankan rumah Allah oleh burung-burung ababil sebagai berikut ini. Para pasukan gajah sibuk dengan gajah-gajahnya yang sedang mengamuk. Ribuan burung yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah berpindah menuju ke tempat Abrahah dan pasukan gajahnya. Lagi-lagi kakek Rasulullah itu keheranan dengan kejadian itu. Gerombolan burung itu terbang mengitari pasukan Abrahah tepat di atas mereka.
Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung itu dan melempar mereka dengan batu. Batu tersebut berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tampak di sana ada yang sedang sholat. Ini adalah perjuangan di mana Nabi Muhammad itu membawa ajaran-ajaran tata cara beribadah. Dan masjid inilah barangkali sebagai cikal bakal nanti sebagai simbol Gubuk Apung. Mudah-mudahan nanti pada saat masjid ini jadi tetap terapung seperti ini. Jika sekarang dikatakan Gubuk Apung karena ini merupakan gelombang-gelombang ilalang ketika tertiup angin. Dan sekarang kita akan melakukan salat berjamaah dengan ustadz yang sedang ada di sana. Inilah Masjid Gubuk Apung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abrahah dan pasukannya gagal dalam upaya untuk menghancurkan Ka'bah. Justru merekalah yang hancur dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip Ibnu Hisham menceritakan, tanah bekas peristiwa itu untuk pertama kalinya berubah menjadi padang kerikil. Kemudian ditumbuhi pohon-pohon pahit seperti harmal, hanzal, dan usyar. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya. Maka barang siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada yang mampu melindunginya. Untuk kayak yang sudah meninggal. Tahlil itu? Ya tahlil, Pak. Tahlil. Kalau tadi satu lagi apa? Tahmid itu kayak lebih ke yang kata. Contoh. Salah gini, Pak. Jadi tahlil itu gaji pemotongan nggak ada, THR penuh, bonus penuh. Awalnya tuh punya kebun kopi, jadi jual mobil istri. Contohnya surat yang gimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman gitu, Pak. Itu apa? Itu tahlil. Tahlil. Tahmid yang khusus-khususon gitu, Pak. Bukan tahlil itu buat orang mati. Iya, itu ngirim Fatihah juga sama gitu. Kalau tahlilan dengan tahlil apa bedanya? Kalau tahlilan tuh kayak itu ada baca Yasinnya, Pak, termasuknya. Kalau gitu. tahlilan. Ya. Kalau tahlil? Tahlil tuh baca yang itunya ilah hadrati sama yang baca redaudi zikirnya. Tahu nggak artinya apa itu? Yang tadi bahasa dongeng. Saya berdongeng dalam berbahasa Inggris, lalu akan ditranslatekan oleh Kak Restu. Coba cerita tentang apa rencananya? Jadi saya berencana akan membawakan cerita mengenai perjalanan kisah hidup dari Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir sampai dengan pindah ke Abbasiyah. Masa itu yang wawancaranya membelakangi kamera kan lucu. Seperti itu. Stand up komedi. Iya, Pak. Weh, mau bercerita tentang apa rencananya? Mau bercerita tentang ini, Pak. Tentang pentingnya sholat, dan habis sholat itu kita harus berdoa terlebih dahulu.